yang di hadapan dia itu bah yang ini Jadi bukan kurma lagi, bukan minuman es degan, ya. Lebih ke sange. Video sudah tinggi. ya kalau aku kasih bahan ya. Iya. Iya. Jadi ada di sebuah kitab tentang biografi ulama ya. Jadi ada judulnya tuh kalau tidak salah itu Syiru A'lamin Nubala. Di sana itu kitab yang sangat besar sampai 36 jilid. Itu iya, seluruh biografi sahabat termasuk di antaranya tabi'in dimasukkan dalam kitab. Nah, di situ ada dibahas bahwa kelakuan yang agak nyeleneh, agak aneh tadi itu ternyata ada pernah di zaman sahabat. Agak nettingan agak kelainan lah. Bisa jadi lah, bisa jadi lah. Tapi kalau mau kami kan tidak ada masalah. Ya kan namanya pengantin baru, bro. Namanya pengantin baru. Ya, Ternyata di zaman sahabat itu memang udah dicontohkan itu. Ada. Siapa beliau? Adalah sahabat Ibnu Umar radhiyallahu. Karena dalam hadis itu ya, karena Ibnu Umar yuftiru awwala syai'in ala wati. Jadi Ibnu Umar ini kalau mau buka puasa pertama ya hanya Jadi enggak makan, enggak minum dulu ya, langsung garap. garap. wah, yang kan ibadah itu. Iya sih, cuma agak aneh sih. Ya gimana kalau dia udah nggak tahan juga. Iya. Jadi bahkan ada dijelaskan oleh Imam Tabrani kalau tidak salah di Mu'jam Kabir. Beliau katakan rubbama aftara Ibnu Umar ala al-jima. Seringkali Ibnu Umar atau kadang-kadang Ibnu Umar ini kalau mau buka puasa mendahulukan. Langsung. Iya, sahabat ini mendahulukan itu. Ibnu Umar ini Masya Allah, sahabat Nabi putranya Sayyidina Umar. Iya. Orang yang termasuk ya berpengaruh di zaman sahabat. Nah, jadi kalau sudah ada contoh kayak gitu, berarti enggak apa-apa dong. Oh, Nabi aja enggak melarangnya. Sahabat-sahabat saja tidak melarangnya. Masa macam kami kayak apa ini apa? Jadi enggak melarang. Boleh sekali. Jadi yang pengantin baru yang enggak sabar, nanti Enggak lah. videonya terlalu tinggi. Udah, gulut aja udah. Tidak ya. Iya, tapi aku enggak juga lah gitulah. Ada sih ulama yang katakan gini ya, Ibnu Umar. Oh, ya mungkin, katanya mungkin setidaknya minum yang makan yang manis dulu baru ke situ. Tapi enggak, kalau menurut apa pribadi itu membaca dari beberapa keterangan itu, enggak mungkin dong sampai ada keterangan yang macam gini. Iya, iya. Kalau masih minum, enggak mungkin. Itu bukan satu yang kelebihan yang keanehan yang agak apalah tabu lah. Tapi kalau ini memang udah ada kok asarnya. Jangan tahu. Jadi tidak ada masalah. Boleh sama boleh. Pun tidak ada pernah satu hadis pun larangan. Jadi enggak. Nah, ya dulu ada jawaz maka boleh saja. Kan gini Bon, surga itu kan enak Bon, mengikuti jejak-jejak sahabat Bon. Nah itu Bon Bon. Boleh ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Jadi sahabat itu bagaikan bintang di langit. Satu sahabat saja kita ikut, pasti kita sudah dapat pangeran. Kita sudah dapat petunjuk menuju ke jalan kerja. Nah, itu kan enak Bon. Ada aja, ada. Indonesia giliran yang sahabat kayak gini mas semangat ya pak. Pantas pertanyaannya aneh. Jadi berbahagialah mereka yang punya libido tinggi. Jadi itu Bon kan ada apa? Boleh. Sini. Let me know. Oke, berarti kita tanya yang aneh-aneh ya. Aku punya. Ah, itu kan gak aneh. Aku punya. Aneh lah bagi orang awam. Nah, wah. Ini ada pertanyaan nih, Pak. Ya. Jadi gimana nih misalnya kan kita udah nikah nih, Pak. Kita udah nikah, terus kita ya kayak gitu loh, Pak. Nah, kita nih udah keluar, Pak. Udah keluar lah si cowok ini udah keluar. Dia tamis terus ya. Kita udah keluar nih, Pak, udah udah enak lah. Tapi ternyata tuh istri kita tuh belum puas. Ya mungkin kalau pertama nikah istri nggak ngomong lah, Pak. Tapi kalau lama-lama istri ngomong belum puas. Nah kan katanya kan kalau udah keluar ini kan udah loyo nih, Pak. Betul. Si cowok nih. Nah apa nih, Pak, yang harus dilakukan si cowok nih? Karena banyak kasus yang selingkuh tuh katanya suaminya nggak. Sukanya dicabut sebelum selesai. Istri belum puas gitu.
Bukan Pak, si cowoknya udah keluar tuh udah enak lah. Tapi si istri belum puas ya. Istri masih pengen. Ya maksudnya masih kepengen. Saya masih pengen. Jadi begitu. Memang Ya, tapi jadinya penyakit. jadi begitu. Jadi kita sebagai kaum adab ini, laki-laki ini disarankan oleh Nabi sangat-sangat dianjurkan untuk menyenangkan istri. Untuk menyenangkan istri. Jadi jangan sampai kita mapas pun tidak boleh kalau istri belum puas. Jadi umpamanya kita udah dapat Ya. kenikmatan, tapi istri di situ belum dapat, maka hukumnya makruh itu kita lepas. Makruh untuk kita lepas. Karena fi dzalika dharar. Di dalam hal itu tuh ada bahaya. Ya betul tadi itu. Bahayanya si istri tidak dapat kenikmatannya. Ya. Sehingga karena tidak dapat kenikmatan itu sangat berbahaya, ada potensi nanti berpikiran lain, selingkuh, apalah, berbuat zina karena tidak puas dengan hasilnya. Maka di sini jadi kita tidak boleh serta merta setelah kita mendapatkan kenikmatan lalu kita biarkan saja istri kita. Yang penting kita sudah enak, tidak boleh. Nabi katakan jangan, senangkan istri. Sehingga kalau udah sama-sama puas ini, masya Allah, maka sedekahnya itu luar biasa. Ada yang mengatakan bahwa kalaulah kita dapat menyenangkan istri dengan itu, pahalanya melebihi daripada haji dan umroh. Ya Allah. Jadi sedekah utama itu. Enggak tuh bos. Jadi ini Kan kau udah nikah. ini nih. Nanti nih boleh kan saya gue jauh nih kan dengar nggak gua? Ya sebelum hari hasil Dewi itu ya banyak jamu gitu. Jamu ya. Iya. Makanya banyak-banyak jamu. Jaga dia gitu. Kita kalah. Katanya laki-laki ini pimpinan nyak dulu pimpinan itu gimana? Emang ngaruh? Ya bisa jadi dengan minum-minuman apa. Dalam Islam tidak ada larang. Minum apa supaya kita kuat. Apa mau Bismillah untuk menyenangkan istri. Saya memang mau minum jamu ini untuk menyenangkan istri. Silakan, malah dianjurkan sehingga istrinya puas. Nah, kalau cuma sekedar minum apa supaya puas. Nah, Ya. gimana Bang? Udah kan tanya gua. Udah Kau masih punya nak? cukup jelas belum nih? Kayaknya masih ada lah. Nanti kita ke warkop debat lagi. Kita kesini lagi. Enggak ada sih Pak, kalau kami ini selalu isi. Bisa perempuan tidak ada kecocokan Pak. Tidak apa-apa, kan dia istilahnya variasi lah. Dengan ini kan contohnya antum bisa dapat Iya, ketika kawan-kawan pun, kawan-kawan sepikiran pun, kita Allah mendapatkan. ya, amin. Nah, bagaimana Pak kalau gini Pak? Kan tadi kan ini si Pak Pur ini bahas tentang memuaskan istri nih, Iya. ya kan? Saya BW. Nah, kan kalau bisa kan pakai jamu bahasa Indonesia. Ada yang sebagian tokoh ini Pak merubah alat vitalnya Pak. Iya, ada Pak. Katanya masih pernah diceritakan Pak. Sampai dikasih besi Pak. Di dalam ekonominya Pak. Pak. Iya Pak, memang ada kejadian Pak itu Pak. Padahal ada yang konflik ini. Sotek ya, ada yang juga operasi ya istilah. Merubah bentuk lah Pak. Oh iya, untuk sepeda itu Pak. Mungkin kalau ada ya mungkin untuk memuaskan. Mungkin terobsesi sama tadi Pak. Kalau memuaskan istri itu bisa umroh sama haji. Jadi sampai pengen merubah bentuk ditambah aksesoris lah itu. Ya, jadi kami ambil pendapatnya ini saja ya dalam tafsir Sawi. Jadi itu menjadi sarahnya daripada kitab tafsir Jalalain Imam Ahmad As-Sawi. Beliau ada menjelaskan tentang ayat yang berbunyi wala amurannahum fala yughayyiranna khalqallah. Jadi aku kata Allah kalau sudah istilahnya murka kepada mereka Yahudi Nasrani, maka akan aku perintah mereka sehingga mereka merubah ciptaan daripada Allah. Nah, merubah bentuk ciptaan Allah. Lah di dalam tafsirnya beliau menyatakan yang dimaksud dengan fala yughayyiranna khalqallah, merubah bentuk tadi itu diantaranya adalah merubah fisik yang ada pada diri kita, umpamanya dengan menyambung rambut
Oh iya. memasang tato-tato, Ya. di antaranya juga menghidupkan dan termasuk masuk tadi itu adalah penambahan konvertil kita tadi itu umpamanya kan. Memang kelihatannya baik, tapi jalannya salah itu loh. Jalannya di situ merubah kita Allah berbeda kalau hanya dengan pijatan. Oh, jangan salah syukuri ya, Bang. Iya, kalau cuma pijatan, olesan apa, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah merubah dengan kayak tadi itu suntikan atau apa, itu sudah tidak. Berarti kayak dipapas ini. Ya, terus apa nih, Bang? Ya, tambah anu lah, tambah kode. Tidak boleh. Jangan dia Bang tadi. Nah, Nggak tahu Pak, ternyata termasuk merubah lah itu. Ya, bah. Daripada bisikitnya itu. kalau udah terlanjur dirubah gimana Pak? Kalau terjadi dirubah, ya kalau memang tidak bisa, kita pangkas kembali kecuali sampai bertayamum. Dan tidak menyebabkan kita tidak bisa pemakaian air sampai bertayamum, maka kata ulama, nah, biar harus ada, yang penting dia bertobat. Dengan Allah. Oh, Nah, kalau ada yang telanjur, karena nanti ini kalau dirombak umpamanya, apa paku bumi tadi, iya. zakarnya ini, kalau dirubah, maka nanti akan menyebabkan sampai dia bertayamum, maksudnya paras lah istilahnya. Iya. Maka hal itu udah tidak apa-apa, lanjut. Yang penting kita benar-benar bertobat. Berarti tinggal antara dia sama Allah itu, Pak. Betul. Tanya macam apa ya? Saya baru ini ditanya sampai ada ingin. Bos, Ini sih bukan jurang nak. ya Mbak. Nah, Pak, sekarang kan kita kan dari tadi kan kita ngomongin cowok terus nih, cowok ke istri, suami ke istri, suami ke istri, suami ke istri. Sekarang tuh gimana, Pak? Kalau posisinya tuh si suami pengen nih, Suami. lagi pengen, Pak, lagi pengen. Biasa kan kalau bahasa anak gaul zaman sekarang nih, rasul katanya. Lanjut. Nah, tapi si istri ini ternyata capek, Pak. Capek istri ini, ndak mau. Lagi habis kerja lah, capek, ndak mood lah. Dan ditolak lah si suami itu. Udah nggak mutu Bang. Ini pengalaman udah kayak Pak. Cara beliau nih. Ya, tapi keluarga gitulah ya. Gimana gitu ya, dalam Islam, Nah, selacak tapi dia nolak. Kayak gitu ya. Sopan sih, Pak, nolak. Iya, dengan alasan Iya. Maka ada sebuah hadis yang super sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jika ada seorang laki-laki mengajak kepada istri untuk kerajaan, untuk ke tempat pembaringan, istilahnya kayak itulah ya. Ya. Lalu istrinya menolak. Maka makhluk yang ada di langit mengutuk istrinya itu sampai mendapatkan itu dari Allah. Nah, makanya di dalam hadis yang lain, riwayat Ahmad, Nabi sampai ingatkan kepada wanita, kalian, ketika suami kalian meminta kalian, walaupun ala zahri tabing, walaupun kalian ada di atas punggung onta sekalipun, atau kalau itulah kapal apa tuh yang biasa dipakai itu, yang di air, Motor air. kato sekalipun, di atas mobil sekalipun, dimanapun ketika suaminya perlu, kasih. Asalkan tidak di depan umum itu kan lain lagi. Iya. Selagi masih aman, suami meminta walau ala zahri qatain, maka istri harus memberikan kepada sakin pemenuhan haknya istri terhadap suami. Maka dosa besarlah bagi istri yang menolak permintaan suami, apalagi dalam hal itu. Tapi ya suami juga kan mentang. Ayo. Ya lihat. Terus enak sama ya. Iya. Fantasi aneh-aneh. Ini sampai dah. Ini Pak. Udah ini Pak, udah nggak tahan lagi suaminya Pak. Ternyata si istri puasa. Bukan puasa ini sih Pak. Bukan puasa wajib. Bukan puasa wajib. Mana itu Pak?